Candi yang akan kita bahas kali ini memiliki banyak sekali relief yang sangat indah dan total panjangnya lebih dari 3000 meter atau 3 kilometer. Nah, ini dia guys yang akan kita bahas kali ini adalah Candi Borobudur, candi yang bersifatkan agama Buddha Mahayana yang terbesar di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Dan langsung aja ya, saya akan membahas tentang sebuah candi yang bisa dikatakan sebagai candi Buddha terbesar di dunia. Ini dia guys, Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini pasti kalau ngobrolin tentang candi pasti akan ada pertanyaan, kapan sih candi ini dibangun? Nah, secara pastinya Candi Borobudur ini nggak diketahui ya kapan dibangunnya ya secara tepatnya. Hanya saja Candi Borobudur ini diperkirakan dibangun sekitar abad ke-8 dan ke-9 Masehi, di mana waktu itu ada dinasti Sailendra yang berkuasa ya dan menganut agama Buddha Mahayana. Dan menurut sejarawan Peter Carey, nah ini Candi Borobudur pada masa itu menjadi monumen agama sebagai tempat yang menggambarkan perjalanan hidup Sang Buddha sekaligus menjadi simbol hubungan antara raja dan rakyatnya. Nah, sampai saat ini memang seperti yang saya katakan tadi belum ada ya sumber tertulis yang menyebutkan secara pasti kapan Candi Borobudur itu dibangun serta berapa lama proses pembangunannya ya. Nah guys, para ahli ini hanya bisa memperkirakan bahwa bangunan ini dibuat pada abad ke-8. Nah, perkiraannya itu berdasarkan dari analisis paleografis atau tulisan kuno. Nah, ini yang terpahat di atas relief Karmawi Bangga. Nah, itu relief yang menggambarkan ini ya sebab akibat perbuatan baik di kaki Candi Borobudur ya. Nah, ini dibandingkan dengan tulisan yang ada di prasasti lainnya yang telah diketahui tahunnya berapa. Nah guys, Candi Borobudur ini dibangun menggunakan sekitar 2 juta batu andesit atau batu vulkanik yang berasal dari sungai yang ada di sekitar wilayah candi. Sementara itu untuk candi ini sendiri ini terdiri dari 9 teras berundak dan juga sebuah stupa induk yang ada di puncaknya. Nah guys, 9 teras itu terdiri dari 6 teras berdena persegi dan 3 teras berdena lingkaran. Menurut legenda, Candi Borobudur didirikan oleh seorang arsitek yang bernama Gunadarma. Tapi secara pasti menurut sejarah ya belum diketahui ya. Sementara kalau menurut sejarawan J.G. de Kasparis ini dalam disertasinya yang diterbitkan pada tahun 1950 ini memperkirakan pendirian Borobudur adalah ini sekitar ya tahun 782 sampai 812, di mana waktu itu yang memerintah adalah Raja Samaratungga dari dinasti Sailendra. Tapi menurut Kasparis pembangunan Borobudur ini memakan waktu hingga setengah abad ya, dan baru selesai pada masa putrinya yaitu Ratu Pramodawardhani. Dan ini merupakan istri dari Raka Bhikatan yang waktu itu membangun Candi Prambanan ya. Sementara itu arkeolog asal Belanda W.F. Sutterheim ini menyebutkan bahwa Candi Borobudur dihiasi dengan lebih dari 2500 panel ada relief maksudnya dan 504 patung, di mana pusatnya itu ada kubah ya yang memiliki 72 patung yang berada di dalam stupa. Nah guys, sedangkan pada ini ya untuk tingkatan-tingkatannya, nah ini ada bagian-bagian yang terdiri dari Kamadhatu, ini bagian kaki candi ya, yang dipenuhi relief manusia, dipenuhi hawa nafsu, kemudian rupa datu ya, atau bagian yang menggambarkan manusia memerangi hawa nafsu tapi masih terikat dengan unsur duniawi. Sedangkan pada
tingkat ketiga atau bagian ketiga dari kelompok yang bagian atas yang ada stupa-stupanya itu guys ya, ini merupakan bagian yang sudah sudah tidak terikat dengan unsur duniawi ya. Nah, Borobudur ini ternyata ditemukan lagi. Nah, ini setelah adanya letusan Gunung Merapi yang sangat dahsyat pada tahun 1006 ya, dan waktu itu kemudian ditemukan lagi ya guys ya oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1815. Hanya saja ada catatan yang mengatakan bahwa ada seorang pangeran ya yang menemukan ada kesatria yang terbelenggu ya. Nah, itu mungkin menggambarkan Sang Buddha yang ada di dalam stupa ya. Tapi waktu itu tidak pernah nggak berani didekati karena katanya akan mengundang kutukan gitu guys ya. Nah, menurut untuk pembangunannya sendiri ya di masa Raffles ya, ini hanya semacam rintisan gitu guys ya. Nah, ini Cornelius merekrut 200 orang warga desa untuk menebang pohon dan juga menyingkirkan semak-semak. Penggalian itu berlangsung selama 2 bulan, tapi tidak bisa digali karena potensinya nanti akan membuat bangunan akan runtuh. Nah, sejak tahun 1817 hingga seterusnya penggalian skala kecil dilakukan, tetapi hasilnya tidak pernah dicatat. Kemudian baru pada tahun 1834 bangunan candi terlihat setelah residen di wilayah Kedu pada saat itu adalah C.L. Hartman ini membersihkan secara menyeluruh. Nah, kemudian guys pada tahun 1973 ini di masa pemerintahan Indonesia ya, ini kemudian mulai dipugar lagi ya, dan selesai pada tahun 1983 ya, jadi sekitar 10 tahun. Nah, itu merupakan bisa dikatakan merupakan restorasi yang cukup spektakuler dan cukup cukup berhasil guys. Dan akhirnya ya Candi Borobudur berhasil ditetapkan sebagai warisan budaya dunia ya, dan waktu itu tetap menjadi candi terbesar sebelum Angkor Wat dibangun ya seperti saat ini, yang akhirnya menggeser Candi Borobudur ya. Oke guys, gitu aja ya perkenalan kita pada Candi Borobudur. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Bye.